Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ada yang menarik begitu kan ini. Gibran dapat sentimen negatif tertinggi saat debat, Caimin sentimen positif terbanyak. Ternyata Caimin itu bisa merajai dunia media sosial hari ini dan bahkan menjadi trending topik begitu kan, nomor satu begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan apa yang diucapkan Gibran, itu isinya seolah-olah daging busuk semua begitu kan ya. Isinya seperti itu begitu. Karena debat ini bukan menyebutkan terminologi dan definisi di situ, tapi bagaimana cara kita memberikan satu kritikan, memberikan gagasan ya, memberikan pertanyaan yang kemudian adu data di situ begitu kan. Mau jualan Jokowi ya, di situasinya juga banyak yang gagal kok di situ begitu kan. Jadi artinya menghindar dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian ya bukan berarti Pak Mahfud dan Caimin bukan berarti tidak mau dia mengkritik secara dalam, tapi melihat dengan etika itu sangat diperlukan di situ begitu kan. Sehingga sentimen ya, sentimennya dari Caimin ya positif, terbanyak di situ positifnya begitu kan. Bayangkan, dan ini sudah banyak respon yang sangat luar biasa bahwa Caimin itu ternyata mengembalikan ya suasana yang awalnya katanya agak down dan sekarang sudah melihat bagaimana debat-debat itu dan didominasi oleh seorang Caimin di situ begitu. Itu bagus, rasanya sampai hari ini banyak sih ya pendukung Prabowo ya berpikir dua kali lah untuk mendukung Prabowo di situ begitu kan. Karena ya kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Bahkan seorang Gibran itu blunder terus. Lihat saja kampanye-kampanye hari ini. Apakah Gibran pernah turun ke jalan begitu kan? Ya mungkin dengan mempersiapkan debat seperti ini atau apa begitu. Bahkan ya satu sisi ini menarik begitu kan ya dalam ini begitu kan. Tapi kita lihat saja realitasnya ini. Bahkan ya Gibran dapat sentimen negatif tertinggi ya saat debat. Caimin sentimen positif terbanyak katanya. Mari kita ini baca ini. Samsul merendahkan Profesor Mahfud MD. Anak muda menjijikkan, nggak punya adab, nggak ada akhlak. Anak muda sesaat katanya begitu. Makin yakin pilih Ganjar dan jika Anies kalah, Samsulnya songong dan tengil. Profesor Doktor ya, Bapak ahli hukum saja dikacangi, apalagi rakyat ya semakin tak berharga di matanya katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen, bayangkan begitu kan. Dengan adanya situasi seperti itu, saya kira inilah kualitas sebagai calon wakil presiden tiba-tiba melakukan hal seperti itu begitu kan. Ini terlalu kekanak-kanaan begitu kan ya, terlalu gimana begitu, saya susah untuk mengungkapkan hal itu begitu. Tapi masyarakat Indonesia paham bahwa situasi politik seperti apa yang dilakukan oleh Gibran, saya kira agak jauh begitu kan ya, untuk menjadi representasi anak muda yang cemilang untuk masa depan begitu, yang gemilang untuk masa depan begitu kan. Anak songong tidak pernah dididik etika dan moral ya. Salaman sambil membungkuk cuma gimmick, aslinya busuk katanya. Ini komentar-komentar netizen. Wah, ngeri sekali begitu komentar-komentarnya begitu kan ya. Setelah menuai kritik atas sikap tak beradab dalam debat, kubu 02 rame-rame bela jagoannya dengan ungkit serangan 01 dan 03. Nah, itu yang perlu dipertanyakan hari ini. Kenapa ya hari ini begitu kan ya? Mulai dari istana, mulai dari pendukung-pendukung mereka begitu kan, seolah-olah Gibran itu paling yang terbaik. Padahal masyarakat Indonesia sudah menonton begitu kan. Jadi tidak sebodoh itu begitu kan ya. Bahkan ya melihat dengan komentar-komentar ini, lihat saja dari beberapa dampak positif dan negatifnya. Mari kita baca ini ya. Gibran dapat sentimen negatif tertinggi saat debat, Caimin sentimen positif terbanyak. Mari kita baca ini. Muhaimin Iskandar itu mendapatkan positif 80% ya, dibandingkan dengan seorang seorang Gibran yang mendapatkan 60%. Itu dampak negatifnya begitu, dampak positif dan negatifnya. Sedangkan dampak negatif dari seorang Gibran itu negatifnya 60%, dampak positifnya 33%. Bayangkan kalau disamakan dengan Muhaimin begitu ya. Dampak positif dari Muhaimin 80% ya, terus kemudian netral 40%, negatifnya 6%. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka negatifnya 60%, netralnya 7%, positifnya 33%.
Bahkan ya dari Pak Mahfud MD positifnya 79%, begitu hampir mirip dengan Caimin, ya negatifnya 12% dan netralnya 9%. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan data-data yang muncul hari ini ya, Caimin lebih mendominan di situ begitu kan, memberikan dampak positif kepada masyarakat karena data-data itu yang dimunculkan, yang diberikan oleh Caimin memang benar-benar akurat di situ begitu. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial medsos di Twitter saat debat keempat ya pemilu Presiden Pilpres di 2024. Sebaliknya, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendapatkan sentimen positif ya paling besar. Ini merujuk pada hasil analisis Don Emprit terhadap kicauan warganet di Twitter ketika debat berlangsung. Menuai ya, menurut analisis Don Emprit dia Gibran mencatat sentimen negatif paling banyak 60% ya, sementara sentimen positifnya hanya 33%. Artinya kan masih jauh begitu kan. Orang melihat wah, seperti ini ternyata begitu ya. Calon wakil presiden ya seperti Gibran, kok seperti itu cara-cara mereka, di mana adabnya, di etikanya begitu kan. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Artinya tidak merepresentasikan anak muda apalagi di kalangan santri, jauh mereka begitu kan. Ya mungkin sentimen negatifnya itu blunder di situ begitu sehingga Gibran ya tidak dibicarakan hari ini di media sosial karena dianggap tidak punya etika di situ begitu. Ini menunjukkan adanya sentimen yang kurang menguntungkan ya atau permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh Gibran Raka Buming Raka di media sosial selama jangka waktu yang ditentukan ya, tulis pendiri Don Emprit tersebut. Berbeda dari Gibran, Muhaimin Iskandar mendulang sentimen positif paling besar 80%, sementara sentimen negatifnya Caimin ya hanya 6% di situ begitu. Ya tak patut jauh, sentimen positif terhadap ya Mahfud MD mencapai 79%, sedangkan sentimen negatif yang didulang Mahfud sebesar 12%. Selama debat keempat Pilpres ya, nama Muhaimin dan Gibran paling banyak disebut di Twitter, sedangkan Mahfud paling sedikit disebut. Meskipun ya Muhaimin Iskandar dan Gibran Raka Buming Raka memiliki volume percakapan yang hampir sama, sentimen mereka berbeda secara signifikan dengan Muhaimin mendapat pandangan yang sangat positif ya. Banyak yang mengatakan ya tirulah pemimpin seperti Caimin di kalangan santri, attitude-nya baik, ya etikanya baik, menghormati lawan debatnya dan sebagainya begitu kan. Boleh adu gagasan ya, boleh memanas tapi sesuai dengan fakta-fakta yang ada begitu. Itu poin penting begitu kan. Dibandingkan dengan seorang Gibran yang datanya ya itu aja begitu. Kata Pak Mahfud ya banyak ngaurnya di situ begitu ya. Hasil analisis Don Emprit memperlihatkan bahwa sosok Muhaimin dianggap menonjol dalam debat keempat karena mampu menyampaikan visi dan misi secara efektif dan komprehensif. Imin juga dinilai mampu menghindari jebakan dan melempar humor dengan tepat. Sementara Gibran dikritik karena dianggap tidak memiliki adab dan menggunakan gaya yang konyol saat debat. Gibran juga menilai bahwa Mahfud dan menyinggung wakil kapten timnas nasional ya, timnas pemenangan Anies Baswedan Thomas Lempong. Bahkan ya, adapun oleh warganet Twitter, Mahfud dianggap sebagai sosok yang arif, bijaksana dan cerdas dan menyampaikan pendapatnya secara umum. Mahfud diapresiasi atau penampilannya dalam debat dinilai punya pengetahuan baik dalam berbagai isu yang dibahas. Nah, sudah kelihatan kan sekarang dampak negatifnya seperti apa seorang Gibran di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ketika pertanyaan-pertanyaan Gibran kepada lawan-lawan calon, lawan-lawan debatnya, ternyata ya hanya sebuah definisi, hanya sebuah terminologi begitu. Di situ hanya jelaskan ya itu aja begitu kan. Tidak mau menjelaskan secara gamblang padahal waktunya masih panjang di situ begitu kan. Inilah pada akibatnya terjebak di situ. Ketika Pak Mahfud mengatakan ini banyak ngaurnya, tidak perlu dijawab hal-hal seperti itu begitu. Akhirnya minder seorang Gibran di situ begitu kan. Setelah minder, duas lah, kena lah sentimen negatifnya dari masyarakat begitu. Kok rasa-rasanya seperti ini kualitas sebagai calon wakil presiden ya. Ini bukan debat ini bukan debat ya. Ini debat mungkin ya debatnya OSIS di situ begitu kan ya. Jadi saya kira hal-hal seperti itu perlu dipahami betul begitu kan ya. Ini kan tidak ada debat lagi ya kecuali debat capres. Wah, semakin keteteran debat capres ini begitu kan. Apalagi terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.